guys, welcome back to my channel. Di videoku kali ini aku mau ngebahas seputar Shopee Paylater dan mau ngejelasin apa sih sebenarnya Shopee Paylater itu. Dan aku bakal sebutin yaitu dari kekurangan dan juga kelebihan dari Shopee Paylater. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, penjelasan dari Shopee Paylater sendiri yaitu apa sih sebenarnya Shopee Paylater? Aplikasi Shopee Paylater ini adalah aplikasi pinjaman yang untuk dibelanjakan di aplikasi Shopee sendiri. Nah, kenapa di 2021 ini sudah disediakan Shopee Paylater? Jadi ini tuh adalah untuk memudahkan bagi para penggunanya untuk Shopee yang giat banget berbelanja nih. Dan itu adalah platform untuk peminjaman online secara resmi dan bisa memudahkan kita untuk belanja sesuai yang kita butuhkan. Nah, Shopee Paylater ini sudah menyediakan sampai limit 15 juta bagi para pengguna yang udah sering banget belanja di Shopee. Jadi ini tuh nggak sembarangan orang itu dikasih untuk harus mengaktifkan Shopee Paylater pada saat kita belanja di Shopee. Jadi ini tuh buat orang tertentu, buat orang yang udah berkali-kali atau udah sering banget belanja di aplikasi Shopee ini, bisa untuk kita aktifkan Shopee Paylater kita dan kita bisa daftarkan dan kita bisa mendapatkan limit hingga 15 juta dari aplikasi Shopee Paylater ini. Nah, buat kalian yang udah tahu sebenarnya apa sih Shopee Paylater dan apa kegunaannya, jadi buat kalian yang pengen daftar Shopee Paylater gimana sih caranya? Sebelumnya aku pernah bikin video yaitu tutorial untuk mendaftarkan diri ke Shopee Paylater, jadi kalian bisa lihat di videoku sebelumnya ya. Nah, dari keuntungan aplikasi Shopee Paylater ini sendiri apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama adalah untuk memudahkan bagi para penggunanya atau bagi orang yang udah sering banget belanja di aplikasi Shopee. Dan yang kedua adalah bunganya itu sangat rendah sekali, beda dari aplikasi pinjaman online lainnya itu lebih besar dari ini. Jadi itu bunganya cuma 1% aja. Dan yang ketiga adalah bisa membantu kita pada saat kondisi mendesak. Kalau misalnya nih kita mau beli barang tapi kita itu nggak ada uang, jadi kita bisa pinjam melalui aplikasi Shopee Paylater. Jadi kita bisa bayar nanti, jadi belanjanya sekarang tapi bayarnya nanti. Dan yang keempat, kita bisa memilih jatuh tempo untuk ngebayar aplikasi Shopee Paylater. Jadi semisal nih kita udah pinjam dan udah disetujui atau diverifikasi dari aplikasi Shopee Paylater sendiri, itu kita harus disuruh untuk memilih jatuh tempo atau melunasi utang kita atau peminjaman kita melalui Shopee Paylater ini pada saat jatuh tanggal 1 atau tanggal 7. Jadi itu bisa kita tentuin sendiri, kita bayarnya itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan yang kelima, ini tuh adalah platform aplikasi pinjaman yang sangat mudah sekali pada saat kita daftar. Itu pasti kebanyakan disetujui oleh pihak Shopee. Dan bagi orang yang udah banyak banget atau sering banget belanja di aplikasi Shopee ini. Dan yang keenam, keuntungannya adalah tidak ada potongan biaya administrasi. Jadi biasanya kalau kita misalnya pinjam ke aplikasi online lainnya itu kebanyakan pasti dipotong sama biaya administrasi. Semisalnya nih kita pinjam 1 juta rupiah pada aplikasi lainnya, itu biasanya kita dikenakan biaya administrasi dan biasanya dipotong 200.000. Jadi pada saat cair di rekening kita itu hanya ada cair 800.000 rupiah aja gitu. Jadi yang 200-nya itu kena biaya administrasi. Tapi beda dari Shopee Paylater ini, tidak ada biaya administrasi. Dan yang ketujuh adalah ini tuh aplikasi yang resmi dan bukan abal-abal. Jadi buat kalian nih yang mau pinjam di aplikasi Shopee Paylater ini, kalian nggak perlu khawatir dan jangan takut kalau semisal kalian kena tipu dari aplikasi Shopee Paylater ini. Nah, sekarang aku mau sebutin apa aja kekurangan dari aplikasi Shopee Paylater. Nah, dari kekurangan aplikasi Shopee Paylater ini, yang pertama adalah tidak bisa dicairkan. Nah, kenapa nggak bisa dicairkan? Terus apa sih maksudnya nggak bisa dicairkan? Jadi pada saat kita meminjam di aplikasi Shopee Paylater ini, khususnya untuk kita itu belanja langsung melalui Shopee Paylater atau ke Shopee, jadi kita itu nggak bisa mencairkan ini ke rekening bank kita dan setelah itu kita tarik melalui
ATM bank itu nggak bisa. Nah, selain kita nggak bisa mencairkan atau memindahkan ke rekening bank kita juga nggak bisa mencairkan atau memindahkan dapatan pinjaman ini ke saldo ShopeePay kita. Biasanya nih, kalau semisal dipindahkan ke saldo ShopeePay kita, kebanyakan pasti bisa kan ditarik ke rekening bank kita. Tapi ini salah, jadi nggak bisa ya kalau dicairkan melalui ATM bank kita ataupun ke saldo ShopeePay. Dan kekurangan yang kedua adalah sebenarnya bunganya itu sangat rendah sekali atau sangat kecil, hanya 1%. Tetapi jika yang para penggunanya itu telat membayar pinjaman di aplikasi Shopee ini, biasanya mendapatkan denda 5%, jadi lebih banyak dari bunganya. Nah, kalau semisal kalian yang udah pinjam di aplikasi Shopee PayLater ini, jangan sampai telat membayar agar kalian bisa jauh dan nggak bisa dapat denda 5% dari bunganya. Dan yang ketiga, pinjaman ini hanya bisa digunakan di aplikasi Shopee sendiri. Jadi kita nggak bisa belanja ke aplikasi lainnya, hanya di Shopee tertentu. Dan yang keempat adalah jumlah pinjamannya terbatas. Jadi itu semua tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau semisal kita giat banget atau udah sering banget belanja di Shopee, biasanya limit kita itu mendapatkan lebih tinggi. Ya kayak misalnya aku nih udah mendapatkan limit 15 juta. Biasanya nih hanya mendapatkan limit 6 juta. Biasanya 5 juta. Jadi itu semua tergantung dari pemakai atau pengguna yang melakukan belanja di aplikasi Shopee. Dan yang kelima adalah cicilan kreditnya itu sangat pendek banget. Jadi jangka waktu mengembalikan itu kita hanya diberi tenor 1 bulan, 2 bulan, dan maksimalnya itu sampai 3 bulan saja. Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai Shopee PayLater dan juga kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Shopee PayLater. Dan jika kalian menanyakan mengenai Shopee PayLater, bisa kalian komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next video. Bye.